seputar Indonesia. Bicara tentang pengembangan pertanian kelapa sawit, maka semakin lama semakin menipis kondisi jumlah tanah mineral yang datar sebagai tujuan awal yang utama dari penanaman kelapa sawit. Karena dengan adanya mineral yang datar relatif lebih mudah di pengelolaannya. Namun semakin lama berkembangnya, maka banyak perusahaan ataupun pribadi yang sudah mengembangkan baik di daerah lahan mineral berbukit, gambut ataupun pasang surut. Pada kali ini kita akan membahas tentang budidaya kelapa sawit di pasang surut. Alasannya apa dan bagaimananya? Ini adalah part pertama bicara tentang kesesuaian lahan dan mungkin hal-hal yang dihadapi ketika pembukaan pasang surut. Karena pernah saya berada di daerah Bayung Lincir, adalah membuka lahan di pasang surut. Hal ini memberikan sebuah gambaran kepada saya untuk berbagi ilmu kepada para planter semua dan para petani semuanya. Pengembangan tanaman lahan pasang surut memiliki kelebihan bahwa lahan pasang surut adalah relatif datar. Karena dulunya memang tergenang karena adanya pengaruh aluvial atau pengaruh sungai di dalam lahannya, maka biasanya lahan pasang surut adalah sedikit gambut atau gambut, misalnya gambut setengah meter bertumpukan bahan organik sampai dalam, ada yang sampai 3 meter. Tapi bahwa lahan gambut itu relatif lebih kalau lihatnya nanti begitu digali maka dia berwarna kelabu atau abu-abu, karena memang lihat yang terendam akan relatif berwarna abu-abu. Di dalam pengelolaan pasang surut, yang terpenting adalah pengelolaan tata airnya. Tata air yang salah maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan lahan di pertanian di lahan gambut bisa dikatakan akan menemui banyak tantangan. Karena bahwa di dalam lahan gambut ini yang relatif datar, maka ada 2 sumber air, yaitu adalah air hujan dan air pasang dari aliran sungai besarnya ke dalam lahan kita. Maka pengelolaan air ini menjadi utama. Karena di dalam pengelolaan air ini nanti akan berbicara tentang adanya kemungkinan kendala yang dihadapi berupa singkapan ataupun adanya lapisan pirit FeS2, di mana lapisan pirit ini ada 2 macam yang akan mungkin ada, yaitu adalah typic sulfaquen yang kedalamannya adalah sekitar 50 cm dari permukaan tanah, dan ada sulfik endoequep atau yang nanti kedalamannya dari permukaan sekitar 1 meter. Pirit ini dalam kondisi terendam itu tidak ada masalah. Namun kondisi dalam pengelolaan pasang surut yang relatif datar, maka diperlukan parit. Di dalam parit inilah nanti akan tersingkap, karena bahwa FeS2 ataupun pirit ini tidak akan menimbulkan masalah ketika dia dalam kondisi yang terendam. Inilah mengapa masalah di dalam pengelolaan pasang surut atau sulfat masam ini. Karena bahwa begitu tersingkap adanya oksidasi, misalnya sudah tergenang dan diatuskan airnya, maka ada kemungkinan bahwa lapisan pirit akan terbuka dengan kondisi oksidasi, maka akan menimbulkan di lahan pasang surut adalah kondisi yang sangat-sangat masam akibat adanya lapisan pirit atau FeS2 ini. Sehingga bahwa di dalam pengelolaan air menjadi penentu utama keberhasilan dalam pengelolaan pasang surutnya. Apakah nanti akan dijaga jangan sampai air di pasang surut ini sampai benar-benar kering lebih daripada 1 meter. Harus kita jaga tata air pengelolaan air di dalam paritnya, jangan sampai kosong blong, apalagi musim kemarau dia total nggak ada, maka muncullah pirit yang menimbulkan keasaman sampai angkanya 2 pastinya, yang akan berakibat fatal pada tanaman kelapa sawit kita. Di dalam pengelolaan lahan pasang surut biasanya kita menggunakan parit-parit, ada field drain ataupun misalnya ada, kemudian yang pertama itu biasanya ada parit utamanya, kemudian ada main drain yang ukurannya 4 meter lebarnya, kemudian ada collection drain yang lebarnya adalah 2,5 meter, dan yang paling penting adanya field drain atau parit cacing yang ukurannya hanya 1 kali 1 kali 1 kedalamannya. Sehingga hal ini adalah perlu dibuat adalah bagaimana membagi air pasang dari sungai utama yang masuk ke dalam lahan kita, adalah jangan sampai air ini menjadi kendala utama di dalam pengelolaan lahan kita. Kalau ini menjadi pengelolaan nanti terendam, ya jelas karena bahwa kelapa sawit tidak akan mungkin tumbuh bagus ketika dia dalam kondisi tergenang. Maka bagilah air pasang dan keluarkanlah air hujan secara cepat melalui parit-parit yang kita bentuk
namun jaga kedalaman air tanahnya. Jangan sampai kondisi kering kerontang sampai kedalaman 50 sampai 1 meter, yang mana secara keseluruhan akan berdampak tersingkapnya FeS2 atau pirit ini, yang akan menimbulkan keasaman tanah mencapai sangat-sangat rendah, yang akan berdampak buruk bagi pertanaman kelapa sawit kita. Jaga airnya, maka kita kemungkinan akan berhasil bertanam kelapa sawit di pasang surut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam planter Indonesia.